Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pernah nggak sih ngalamin lagi curhat sama temen, ceritanya nggak nyambung lagi gara-gara dia nyeletuk kalimat aneh? Kalau iya, tenang, you're not alone. Di video kali ini, kita bakal bahas kalimat-kalimat super nggak peka yang sebaiknya dihindari pas temen lagi cerita. Soalnya, kalau nggak hati-hati, bisa-bisa kita malah dicap as the bad listener yang nggak peka sama perasaan orang. Jadi, curhat itu sebenarnya momen yang sakral. Orang lagi ngebuka diri, ngeluarin unek-unek, berharap bisa dapet support dan pengertian. Dan sebagai teman yang baik, tugas kita ya jelas. Jadi pendengar yang empatik dan nggak bikin suasana makin awkward. Tapi sayangnya, ada beberapa kalimat yang kayak punya kekuatan magis buat ngelanggarin misi mulia ini. Kayak misal, 1. Lebay cuma gitu doang. Mungkin kalimat ini terdengar sepele, tapi dampaknya bisa sangat besar. Mari kita selami lebih dalam. Ketika teman kita datang dengan masalah, bisa jadi itu adalah hal yang sangat berat bagi mereka. Meskipun, dari perspektif kita, masalah tersebut terlihat kecil. Ingat, setiap orang memiliki batas dan cara menghadapi masalah yang berbeda-beda. Dengan mengatakan lebay cuman gitu doang, tanpa kita sadari, kita sedang mengabaikan perasaan mereka. Kita seolah mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan itu tidak penting atau berlebihan. Ini bisa membuat mereka merasa tidak didengar, tidak dipahami, bahkan terisolasi. Selain itu, respons seperti ini dapat memutus komunikasi yang sehat. Teman kita mungkin akan berpikir 2 kali untuk berbagi lagi di kemudian hari, karena takut dianggap lebay atau berlebihan. Ini bisa berdampak pada hubungan pertemanan kita dengan mereka. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saat teman kita curhat, cobalah untuk mendengarkan dengan empati. Jika kamu merasa masalahnya terlihat sepele, ingat bahwa reaksi dan emosi setiap orang itu unik. Bukannya menghakimi, tawarkan dukungan. Kamu bisa mengatakan, "Wah, pasti sulit ya menghadapi itu," atau "Aku di sini untukmu loh." Dengan mendengarkan dan memberikan respons yang empati, kita tidak hanya membantu mereka melewati masalah, tapi juga memperkuat hubungan pertemanan. Karena pada akhirnya, siapa sih yang nggak ingin punya teman yang bisa diandalkan dan mengerti? 2. Itu sih salah kamu sendiri. Pernah nggak sih saat temanmu sedang curhat, kamu tanpa sadar mengucapkan, "Itu sih salahmu sendiri"? Ini mungkin terdengar seperti nasihat yang jujur, tapi mari kita lihat dampaknya lebih jauh. Pertama, kalimat ini bisa membuat temanmu merasa disalahkan. Ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan, terkadang yang mereka butuhkan bukanlah penilaian, tapi dukungan. Dengan mengatakan, "Itu salahmu sendiri," kamu sebenarnya menambah beban mereka dengan rasa bersalah dan malu. Kedua, respons ini menutup kemungkinan untuk dialog yang lebih mendalam. Alih-alih membuka ruang untuk diskusi atau mencari solusi bersama, kalimat ini seakan menutup pintu percakapan. Temanmu bisa jadi merasa tidak nyaman untuk berbagi lagi di masa depan karena takut dihakimi. Lalu, bagaimana sebaiknya kita merespons? Saat temanmu sedang dalam masalah, coba tunjukkan empati dan pengertian. Bukannya langsung menyalahkan, coba tanyakan lebih lanjut tentang situasinya. Kamu bisa mengatakan, "Wah, itu pasti sulit. Ceritakan lebih lanjut, aku ingin mengerti situasimu." Dengan begitu, kamu memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dan merasa didengarkan. Ini juga membuka peluang bagi kamu untuk memberikan saran yang lebih konstruktif dan empati setelah memahami situasi mereka sepenuhnya. 3. Udahlah, nanti juga beres sendiri. Kalimat "udahlah, nanti juga beres sendiri" sering terlontar saat kita mencoba menenangkan teman yang sedang berada dalam masalah. Namun, apakah ini cara yang tepat? Mari kita pikirkan lebih dalam. Pertama, respons ini bisa terkesan tidak empatik. Ketika seseorang sedang mengalami masalah, yang mereka butuhkan bukanlah penyepelean situasi, melainkan dukungan dan pengertian. Dengan mengatakan, "Udahlah, nanti juga beres sendiri," kita seolah mengabaikan perasaan mereka dan menganggap masalah itu tidak penting. Kedua, kalimat ini bisa membuat teman kita merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya.
Mereka mungkin merasa bahwa kamu tidak tertarik untuk membantu atau bahkan mendengarkan. Ini bisa mengurangi kepercayaan mereka untuk berbagi masalah di masa depan. Lalu, bagaimana seharusnya kita merespons? Saat temanmu sedang curhat, tunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin membantu. Alih-alih menganggap masalahnya akan selesai dengan sendirinya, tanyakan, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Atau, mari kita pikirkan bersama solusinya. Ini menunjukkan bahwa kamu ada untuk mereka, tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai seseorang yang siap berdiri di samping mereka. Ingat, kadang yang dibutuhkan bukan solusi instan, melainkan seseorang yang bisa mengerti dan mendukung. 4. Aku juga pernah begitu, malah lebih parah. Ketika teman kita sedang bercerita tentang masalahnya, terkadang kita tergoda untuk berkata, aku juga pernah begitu, malah lebih parah. Kita mungkin berpikir ini akan membuat mereka merasa lebih baik, namun sebenarnya ini bisa berbalik menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pertama, kalimat ini bisa mengalihkan fokus dari masalah teman kita ke diri kita sendiri. Saat seseorang curhat, mereka membutuhkan ruang untuk didengar dan dipahami, bukan untuk mendengar masalah kita. Kalimat ini bisa membuat mereka merasa bahwa masalah mereka tidak penting atau tidak seberat yang kita alami. Kedua, ini bisa terkesan seperti kita sedang berkompetisi dalam penderitaan. Ini bukan tentang siapa yang lebih menderita, tapi tentang memberikan dukungan pada teman kita. Mereka membutuhkan empati dan pengertian, bukan perbandingan. Lantas, bagaimana cara yang lebih baik untuk merespons? Saat temanmu sedang curhat, fokuslah untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Kamu bisa mengatakan, "Wah, itu pasti sulit. Bagaimana perasaanmu tentang itu?" Atau, "Aku di sini untukmu jika kamu ingin berbagi lebih banyak." Setelah mereka selesai bercerita, baru kamu bisa membagikan pengalamanmu jika dirasa relevan. Tapi ingat, lakukan ini dengan cara yang tidak mengesampingkan perasaan mereka. Misalnya, aku mengerti perasaanmu. Aku pernah mengalami sesuatu yang serupa, dan ini yang aku lakukan. Ini menunjukkan bahwa kamu memahami mereka tanpa mengalihkan perhatian dari masalah mereka. 5. Itu sih nggak seberapa, banyak kok yang lebih susah dari kamu. Kalimat, itu sih nggak seberapa, banyak kok yang lebih susah dari kamu, mungkin terdengar seperti upaya untuk menempatkan masalah dalam perspektif. Namun, sebenarnya, ini bisa menjadi sebuah bentuk pengabaian terhadap perasaan teman kita. Pertama, kalimat ini bisa membuat teman kita merasa bahwa masalah mereka tidak penting atau tidak layak untuk diperhatikan. Ini mengirimkan pesan bahwa perasaan mereka tidak valid dan bahwa mereka tidak boleh merasa terganggu oleh masalah yang dihadapi. Kedua, dengan mengatakan hal ini, kita tidak hanya meremehkan masalah mereka, tetapi juga membandingkan penderitaan mereka dengan orang lain. Ini dapat menimbulkan rasa bersalah dan malu karena merasa kurang berhak merasakan kesulitan. Jadi, bagaimana seharusnya kita merespons? Ketika mendengarkan teman yang sedang curhat, penting untuk menunjukkan empati. Alih-alih meremehkan masalah mereka, cobalah untuk memahami dan mengakui perasaan mereka. Ucapkan kalimat seperti, "Itu pasti sangat mengganggu bagimu," atau "Aku mengerti itu sulit, ceritakan lebih lanjut." Dengan cara ini, kita menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan mereka dan mengakui bahwa setiap orang memiliki cara sendiri dalam menghadapi kesulitan. Ini menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagi dan merasa didukung. Di seri ini, kita telah mengeksplorasi berbagai kalimat yang harus dihindari ketika mendengarkan teman yang sedang curhat. Dari menghindari menyepelekan masalah mereka, tidak menyalahkan, tidak meremehkan, tidak mengalihkan fokus pada diri sendiri, hingga tidak membandingkan masalah mereka dengan orang lain. Penting untuk diingat bahwa saat seseorang memilih untuk berbagi masalah dengan kita, itu adalah tanda kepercayaan. Mereka mencari telinga yang mau mendengar, hati yang memahami, bukan penilaian atau persaingan. Cara kita merespons mempengaruhi hubungan kita dengan mereka di masa depan. Mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan tanpa menghakimi, dan menawarkan bantuan atau saran ketika diminta adalah kunci untuk menjadi teman yang baik. Ingatlah selalu, setiap orang memiliki cerita mereka sendiri dan setiap cerita itu valid dan penting.
Terima kasih banyak telah mengikuti seri ini. Kami harap apa yang kami bagikan bermanfaat dan bisa membantu kamu menjadi pendengar yang lebih baik dan teman yang lebih penuh empati. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan mari kita semua menjadi bagian dari komunitas yang lebih mendukung dan penuh empati. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.